berjalan 3 hari. Perkembangan anak-anak Rafa dan Raffi seperti apa bang saat tanpa almarhum? Anak-anak si kembar lagi kurang sehat. Dari awal meninggal kan malamnya kan emang panas kayak gitu. Dan kemarin si Ade juga nih, si Rafa masuk IGD di rumah sakit. Pulang tuh akhirnya kan malam kan. Nah sekarang nih abangnya yang kayak adenya itu lagi diiniin, lagi coba diobatin kan kayak gitu. Udah coba ngubungin dokter, coba obatin obat yang sama nggak apa-apa. Tadi kan libur tuh kayak gitu, lagi kurang sehat. Dia sempet nangis, akhirnya dikasih baju almarhum. Iya, jadi malam pertama tuh nangis aja tuh kan, gelisah tuh. Akhirnya dipelukin baju almarhum, tidur pulas kayak gitu. Namanya belum 40 hari ya, mungkin anak yang belum punya dosa, mungkin dia ngeliat dengan jelas kali ya mamanya tuh kayak seperti apa kayak gitu. Sekarang yang jaga masih baby sister atau? Masih dijaga babysitter kan. Kita namanya orang laki agak kaku ya kayak gitu, beda sama seorang ibu kan. Ibu bisa ngerawat 10 anak, tapi kalau bapak susah gitu, sulit karena kaku ya kan. Tapi kita berusaha untuk itu maksimal mungkin kayak gitu. Maksudnya kita harus kayak gitu karena kan darah daging kita gitu. Bang Ido, yang kemarin anaknya yang perempuan itu juga katanya sempat pingsan terus gitu. Sampai saat ini malam ini juga dia untuk mengenang mamanya, dia coba pakai baju mamanya tuh. Biasa pakai di baju mamanya tuh buat ngaji, dipakai sama dia malam ini. Itu barusan pingsan, sampai sekarang masih dalam kamar aja, masih pingsan-pingsanan karena memorinya juga deket sama mamanya ya. Jadi buat message untuk ngilangin itu nggak semudah itu kayak gitu, masih tetap ingat mamanya kayak gitu. Biasa kalau ini manja kan, mamanya itu dia pelukan kan, namanya anak cewek kan. Kalau bapaknya kan susah untuk itu kayak gitu. Berarti sampai sekarang juga masih suka pingsan? Masih pingsan, baru tadi pingsan. Saking dekatnya sama iya, ibunya. emang saking deket, sayang juga mamanya kan, apa-apa juga nurut kayak gitu kan. Kakak sekolah yang pinter ya, kuliah yang pinter gitu, dijalanin. Orangnya tuh kalau tahun betul denger kata kayak gitu. Tapi untuk sekarang mungkin untuk tidurnya apakah di kamar mamanya atau memang di kamar sendiri? Di kamar kakaknya Mpok gitu. Dia belum bisa ke rumah ini, dia juga belum bisa di kamar ini. Banyak memori kenangan yang mengingatkan tentang mamanya. Saya pribadi pun ya sebagai ayahnya tuh nggak masuk ke kamar itu, nggak, karena banyak kenangan juga di situ sama Mpok. Semua kan tiap hari itu aktivitas ya sama hari-hari yang mau Mpok. Satu yang saya paling kangenin tuh kalau pagi ada yang bangunin gitu, mau berangkat kerja ada yang bangunin, Pak, Mama udah masak nasi goreng di meja ya, Mama pamit ya, cium tangan kayak gitu kan. Tapi kalau untuk makan sendiri apakah masih bisa nggak sih yang untuk anak yang perempuan atau memang tetap murung diri gitu bang? Makan untuk saat ini ya saya pribadi pun berkurang kan kayak gitu, masih belum ketelan gitu rasanya tuh. Empok ini masih ada gitu untuk saya, tapi memang empok itu masih ada selalu di hati saya kayak gitu. Pokoknya selalu ingat gitu, makanya saya nggak mau sendiri. Kalau saya mau ngomong malah kepikiran kok harus ada teman saya juga untuk ngomong biar agak-agak ini. Tapi kalau untuk cara penghiburannya gimana bang? Untuk anak yang perempuan sendiri gitu? Kenapa? Untuk cara menghiburnya sendiri gimana? Oh, kita kuatin kayak gitu, kakak udah ikhlas, mama di sana udah tenang. Kita juga suatu saat kita nih bakalan kita menunggu kematian. Kenapa? Nggak ada sesuatu untuk masa depan selain kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita tinggal nunggu giliran. Jadi kita juga nanti di sana akan ketemu mama. Insya Allah ridho, kita berkumpul nanti di sana gitu. Jadi bilangin pelan-pelan gitu, biar ada pengertian kan, namanya juga anak masih belia kan, belum terlalu dewasa kayak gitu. Bang, tadi mungkin juga disebutkan kan sempat memberikan ambulan, pada akhirnya ambulan itu yang digunakan juga. Iya, jadi Po tuh di masjid belum ada ambulan. Kalau kita lewat masjid, ya Allah, Pak, doain mama kali biar nanti ada iklan masuk rezeki masuk endorse masuk rezeki lancar gitu, doain ya. Kayak gitu dia. Kenapa mama? Ini kan masjid belum ada ambulan, mudah-mudahan kita bisa beliin kayak gitu. Akhirnya tuh doanya Po diijabah dengan 1 bulan. Po dapet tuh iklan langsung tuh, iklan di TV di suatu produk kayak gitu, langsung gitu tuh. Manajernya kan dulu masih ada tuh manajernya, girang tuh Po, ini gua dapet iklan, udah langsung syuting nih 3 hari lagi gitu. Nah rezekinya udah masuk tuh, seminggu akan datang masuk rezeki, Pak, itu udah masuk nih. Nah waktu itu kan pernah nazar, pernah niat kayak gitu, kamu kalau dapat rezeki pengen beli mobil ambulan kayak gitu, itu jangan dimakan duitnya, beliin mah. Sisanya pun kalau masih ada sisanya beliin karpet
Kalau di masjid kan udah ada ambulan kita beli, nah sekarang di musola kita beliin karpet kayak gitu. Nah terus sama kubah di musola juga tuh, ada musola sini sama di sana dibeliin kubah. Ustadz Muhyiddin juga sempat bilang Empo apa tuh sempat berucap terakhir kali pengen naik mobil ambulan tersebut dan Iya. akhirnya terwujud. Jadi kayak gini, begitu nyerahin sambil ngebanyol kok di sini. Ini saya nyerahin katanya ini mobil ambulan khusus buat warga di Ciganjur. Khususnya buat orang sakit, orang mau melahirkan, terus jenazah kata dia gitu. Ada pula kalau mau dipakai kondangan kalau dia nggak malu gitu, mau ngebanyol katanya gitu ya kan, silakan pakai kondangan kalau nggak malu kayak gitu. Akhirnya diterima kan tuh, kemudian diterima, kita ijab. Paul juga bilang kayak gini, saya juga suatu saat juga saya akan pakai ini mobil ambulan, saya akan pakai bener. Kemarin tempat peristirahatan Po terakhir Po pakai ambulan yang Po serahin kayak gitu. Abang, sedikit dong soal Arafi katanya kabarnya akan menyekolahkan anak-anak, benar nggak sih bang? Kuliahkan anak-anak itu sampai selesai kuliah gitu. Ya semua Empok dari Arafi, Aipan apa semua baik ya, kita support kita, nguatin kita semuanya, dan banyak penawaran halal kebaikan kayak gitu. Cuman ya sebenarnya insya Allah saya juga kan anak-anak juga kan masih ada saya, kan masih ada bapak, saya juga masih sehat, masih segar, saya juga masih bisa nyari rezeki sendiri. Kalau memang saya udah pesan anak-anak juga dikasih kita ambil, nggak dikasih kita jangan pernah minta kayak gitu, karena Nabi lebih cinta orang memberi ketimbang orang menerima kayak gitu, lebih mulia kayak gitu. Saya ajarin selalu, pun saya ajarin, makanya Empok tuh nggak mau DSP dia sakit apa takut nyusahin orang gitu, takut ntar begini gitu kan. Empok nggak mau kayak gitu, malah yang ada gue stres ntar kata dia gitu, yang begini begitu, mendingan nggak ada yang tahu temen-temen deket kayak gitu. Tapi udah ada tawaran dari A soal dunia pendidikan anak-anak. Pendidikan anak-anak sejauh ini ya baru ini aja ngomong ya, pokoknya jangan kayak khawatir apapun gitu, ngomong gitu, apapun ngomong kayak gitu, dan ini juga belum saya memperjelasnya kayak gitu. Ya baiklah itu sosok teman-teman Empok, kerabat Empok, teman-teman nanti itu benar-benar sangat baik, benar-benar kayak keluarga, saya nggak kapal, benar-benar kayak saudara kayak gitu. Sama soal ini kebaikan Empo ngasih wakaf tanah ke Babe Samin seperti apa? Iya gitu, jadi ketika kita beli tanah ini itu kan semuanya tuh yang pakai jalanan tuh punya kita gitu. Kita juga nggak mau seperti kayak menutup jalanan, enggak. Kita ketemuin tuh, kita musyawarah, saya bilangin, bang sama keluarganya, ini saya nggak bakal nutup jalanan, saya kasih cukup muat 4 orang sama kurung batang tuh, saya juga nggak bakalan kayak gitu, seperti itu kayak gitu. Jadi kita wakafin buat jalanan kayak gitu, yang penting muat 4 orang sama kurung batang sama motor kendaraan kayak gitu. Apalagi pun Babe Samin kan anaknya satu angkatan juga sama. Iya, seumuran kayak gitu, teman kecil lah gitu. Kan juga rajin ibadah, kan rajin sholat kan dari orang belakang. Mudah-mudahan jadi jariah aja buat saya, buat Empok almarhumah, karena kan dia mau sholat lewat situ ya kan, dia apa lewat situ, dia mau nyari nafkah lewat situ. Nah kan jariah itu sepanjang detik ya kan, kayak gitulah. Makanya si pewakaf nih teman saya, alhamdulillah kayak gitu, keberkahannya ada. Empok kan meninggal di hari Jumat, meninggal di bulan Allah Ta'ala kan kayak gitu. Keistimewaan itu hari sangat kayak gitu. Bang, tentang awal mula karir Empo dulu bang, sempat ikut di MD di MNC gitu bang. Ya hal rezeki maut ada kita nggak pernah tahu ya kayak gitu. Jadi emang Empo pernah ngikut itu DMD, ternyata Empo menang tuh. Setelah Empo viral menang, dari situ Empo dikenal juga tuh, dikenal suka bintang tamu dipanggil. Empo tetapnya akhirnya di Opera Van Java, sudah di Opera Van Java. Empo dibesarkan dari TV tersebut kayak gitu, makanya itu TV itu rumahnya Empo, istilahnya itu rumahnya Empo kayak gitu. Dan itu banyak kenangan-kenangan lah di situ kayak gitu. Di Empo baru dikenal pelan-pelan dikenal sampai saat ini Empo udah nggak ada, tetap masih dikenang dan masih dikenal kayak gitu. Ya, mungkin minta doanya untuk Ya mohon maaf buat teman-teman media, pemirsa yang ada di mana saja berada. Kalau Empo punya salah dari tutur bahasa, kata-kata, perilaku dan tingkah laku, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan didoakan semuanya untuk pemirsa, didoakan Empo biar menjadi di surganya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya gitu. Terima kasih Bang Edo.